sebelumnya di 91 hari Bimasuci. KRI Bimasuci melaju menuju kota Cairns, kota bandar di negara bagian Queensland. 6 orang kadet dan 1 instruktur kepala dari Royal Australian Navy College ikut dalam pelayaran KRI Bimasuci pada etape 7 ini. Mereka mengikuti program Sister Academy langsung dari KRI Bimasuci. Selama 8 hari berlayar, Sunset Party jadi penutup program Sister Academy pada pelayaran latih kali ini. Kami masih di benua hijau Australia. Kunjungan di kota Cairns hanya 2 hari. Meski singkat, namun agendanya padat. KRI Bimasuci sandar di Cairns, negara bagian Queensland, Australia, pada 21 September sekitar jam 5 sore waktu setempat. Puluhan anggota komunitas warga Indonesia di Cairns menyambut kedatangan KRI Bimasuci dengan berbagai kostum pakaian adat. Kota Cairns adalah salah satu kota yang ada di negara bagian Queensland. Kota ini berkembang sebagai kota pesisir, dibentengi dataran tinggi yang jadi wilayah konservasi. Di sisi timur, kota ini berbatasan langsung dengan Great Barrier Reef. Suku Irukandji adalah penduduk asli Queensland hingga pesisir timur benua Australia. Mereka adalah penjaga jalur laut dan pantai yang membentang ke utara, dari Cairns hingga Port Douglas, Queensland. Cairns secara resmi berdiri sebagai pemerintahan pada tahun 1876 dengan dominasi penduduk Eropa dan Cina. Nama Cairns diambil dari nama gubernur pertama negara bagian Queensland, Sir William Wellington Cairns. Cairns semakin berkembang dengan pembangunan sarana umum, sentra industri, dan dermaga besar di timur laut Australia. Tahun 1903, Cairns mendeklarasikan diri menjadi sebuah kota madya. Selama Perang Dunia II, tempat ini menjadi zona terlarang. Lebih dari separuh penduduknya pindah ke wilayah perbukitan di selatan. Cairns menjadi padang kurusetra antara Jepang dan Blok Sekutu. Kini wilayah Trinity, dermaga tempat KRI Bimasuci bersandar, menjadi basis militer bagi Angkatan Laut Australia di wilayah Cairns. Ini kali pertama KRI Bimasuci singgah di kota Cairns. Tak heran kedatangan Satlak Kartika Jalakrida Angkatan 69 disambut antusiasme warga. Selama singgah di negeri kanguru, Taruna dan Satgas selalu memeriahkan open ship dengan pertunjukan reog. Kesenian asli Ponorogo, Jawa Timur ini menghadirkan tokoh Warok, Bujang Ganong, Klono Sewandono, dan Singa Barong. Hadirnya reog dalam open ship ini sekaligus mengabarkan pada dunia bahwa seni pertunjukan Jawa kuno ini sudah terdaftar sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tahun 2022. Selain reog Ponorogo, display genderang suling Gita Jala Taruna juga ditampilkan. Open ship kota Cairns menjadi lebih istimewa karena sajian tari tradisi yang dimainkan oleh Cairns Indonesian Australian Association, wadah diaspora Indonesia di kota Cairns yang sejak awal menyambut hangat kedatangan kami. Komunitas ini adalah komunitas paling aktif, solid, dan paling besar di kota Cairns.
Bella dan Nesya, 2 orang warga Cairns keturunan Indonesia, mengaku senang bisa melihat lebih dekat KRI Bimasuci serta kesenian yang ditampilkan para taruna. Good luck guys, have fun. Hope you guys love Australia. And yeah, thank you. Hari kedua singgah di kota Cairns, taruna dan ABK berpesiar seharian penuh. Mereka berjalan-jalan keliling kota. Serma Datar Fandi menelpon ibunya di tengah agenda pesiar. Pesiar. Gimana Mas Andi, sehat? Sehat, alhamdulillah. Apa sehat? Alhamdulillah, sehat juga Mama. Aska, Rizky, lagi pesiar mah. Dia nyari makan-makan di sini, beli makan-makan yang di sini. Terus tadi habis beli oleh-oleh juga buat orang-orang rumah. Gimana perjalanannya layarnya? Alhamdulillah lancar. Agak lama sih di laut, cuman alhamdulillah lancar. Cuacanya juga nggak buruk kayak yang sebelum-sebelumnya. Di sini panas kayak di Indonesia, enak. Mudah-mudahan layarnya dilancarkan, dimudahkan, selamat sampai kembali lagi ke AL tanpa ada halangan apapun. Amin. Doain nanti semoga akhir Desember pesan baru bisa dapat cuti, bisa pulang ke mama, Aska, Yuski, tante, om, semua keluarga. Secara tidak sengaja, saya berpesiar dengan Serma Datar pelaut Fandi Frandana. Wah, kira sama juga kita bikin ya. Iya mas. Mas gak? Lumayan, Indonesia. Ini berkeringat nih. Nah, kita rencananya hari ini kita ke Cairns Shopping Center. Oke. Jangan lupa beli oleh coklat khas Australia, jadi biar pulang ada sesuatu yang bisa dibawa. Iya. Oke, Pan? Oke. Jalan. Saya Serma Datar Pelaut Fandi Frandana Putra. Saya lahir di Situbondo 11 April tahun 2000. Fandi adalah si sulung 2 bersaudara, pasangan Atik Ita Andarani dan Slamet Riyadi. Sejak kecil, dia bercita-cita sebagai aparat negara, baik polisi maupun tentara. 2019, setelah lulus SMA, dia ikut tes seleksi masuk Akademi Kepolisian, namun gagal. Tak patah arang, pada tahun yang sama, dia menjajal tes masuk seleksi calon bintara TNI Angkatan Darat. Hasilnya masih nihil. Dengan tekad kuat dan modal ilmu pengetahuan, Fandi kembali mencoba tes seleksi Akademi Angkatan Laut pada tahun 2020. Lebih dari 2 bulan Fandi mengikuti seleksi masuk Akademi Angkatan Laut di Lanal, Banyuwangi, Jawa Timur. Dan hasilnya, Fandi lolos seleksi. Kebahagiaan ini tidak hanya dirasakan oleh Fandi, tapi juga ibunya, satu-satunya pusaka yang dimiliki Fandi setelah ayahnya berpulang. Kalau untuk Mas Fandinya, kalau saya selalu mengingatkan, ya sudah, selalu menguatkan, jangan takut ya Mas ya. Kayak tuh Mas, setiap waktu itu ya memang sempat down kayaknya Mas Fandi, tapi karena namanya orang ditinggal orang tua ayahnya ya Mas. Ya saya selalu menguatkan, gimana caranya anaknya itu biar tetap semangat lagi untuk membuktikan gitu, tetap semangat untuk pendidikannya, jangan sampai pokok buat bangga mama sudah, sekarang nanti ayah melihat dari sana gitu. Mereka pasti melihat juga kok kalau Mas Fandi bisa menyelesaikan pendidikannya sampai praspa itu.
Seperti apa sosok taruna laut yang gigih dan tangguh ini? Saya ingin berbincang dan mengenalnya lebih dekat. Pan, kamu tuh aslinya dari daerah mana sih? Saya tuh asalnya dari Situbondo, Mas, Jawa Timur. Situbondo. Oh. Umur kamu berapa sekarang? Umur saya sekarang 22 tahun. 2 tahun. Orang tua tentara katanya? Orang tua saya sipil semua. Sipil? Iya, sipil semua. Ayah saya dulu itu wira swasta. Waktu ayah masih hidup, ayah itu dulu wira swasta. Dia itu kerja sebagai mekanik di buka bengkel body repair. Kalau mama sekarang jadi kasir di warung makan. Oh, berarti di keluarga kamu nggak ada satu pun jadi tentara ya? Nggak ada, baru saya. Nah, terus gimana ceritanya kok akhirnya kamu kok tertarik menjadi tentara nih, angkatan laut lagi? Kalau dari dulu pas saya kecil tuh, mama tuh sering ngomongin kalau anaknya tuh pengen punya anak, ntar jadinya jenderal. Oh. Jadi saya tuh dari kecil udah ditanamin kayak jadi tentara gitu kan, akhirnya jadi suatu kemauan, dan saya sendiri pun mau jadi tentara, akhirnya didukung juga dari orang tua. Jadi setelah saya lulus SMA, saya nyoba deh untuk daftar kayak gitu. Gimana, sulit nggak? Kan bayangan orang kan perwira, tesnya sangat sulit, bahkan ada segelintir orang yang bilang bahkan harus bayar. Jadi banyak mungkin orang yang takut, ragu. Gimana kan? Enggak sih, saya murni nggak membayar apa-apa. Cukup ikut tes segimana runtutan tesnya, dengan ya yang penting orangnya mau berusaha, berlatih, pasrah, berdoa tentunya itu juga perlu. Alhamdulillah dengan usaha juga, doa dari orang tua juga, alhamdulillah saya jadi seorang taruna. Latihan praktek, kamu sendiri kan korps pelaut nih. Kira-kira apa saja yang bisa kamu dapatkan dari pelayaran nih? Banyak banget sih, Mas. Saya dari korps pelaut sendiri, saya tuh belajar gimana nanti jadi seorang paga, perwira jaga. Kita ngendalin semua kegiatan yang ada di Anjungan, dan cuma di Anjungan juga. Kemarin kita yang ngendalin kegiatan-kegiatan yang ada di pantry juga. Kita ngajak teman kita, gimana nanti dinasnya pada hari itu juga. Untuk di navigasi sendiri, saya belajar gimana navigasi astronomi, elektronika, dan visual. Banyak nih, Mas, yang saya pelajari dari KJK ini. Wah, aku berharap banget setelah kamu selesai dari KJK ini, kamu lulus tepat waktu, dan beberapa tahun kemudian kamu akan jadi komandan kapal. Amin. Amin. Sermadatar pelaut Fandi Frandana berasal dari keluarga sederhana. Almarhum ayahnya adalah seorang wirausaha dan ibu hanya berdagang makanan. Latar belakangnya tak pernah jadi perkara, asal dia mampu bertarung dalam ketatnya seleksi masuk Akademi Angkatan Laut. Dia jadi bukti nyata bahwa Akademi Angkatan Laut Indonesia membuka kesempatan belajar bagi semua anak bangsa. Hari terakhir di kota Cairns, kami masih bisa berpesiar. Cuaca cerah berawan dan terik matahari sayang dilewatkan untuk jalan kota-kota. Selama di Cairns, kami berjalan kaki di sekitar dermaga Trinity. Jalur pedestrian sangat aman dan nyaman bagi pejalan kaki. Lalu lintas kendaraan lengang. Kota pelabuhan ini tertata rapi, bersih, dan nyaman. Tempat ini namanya Esplanade, Cairns City. Tempat ini semacam Ancol di kota Cairns. Warga Cairns bisa bersantai di taman, menunggangi Ferris wheel atau biang lala, dan bebas berenang. Semuanya bisa dinikmati secara gratis sebagai fasilitas umum penduduk kota. Cairns Art Gallery jadi salah satu tempat yang ada di wishlist saya. Tempat ini adalah salah satu galeri seni publik yang terkemuka di Australia. Galeri ini memamerkan karya bertemakan warisan budaya khas Queensland Utara sebagai zona tropis dan bagian dari kawasan Asia Pasifik sejak tahun 1995. Pose pertama. Di depan saya ini adalah karya seni menarik dari Cairns Art Gallery. Jadi ada sebuah lukisan di mana matanya itu seperti ada bentuk bola tapi berbeda warna. Nah, yang menarik adalah bila Anda melihat dengan berputar atau mungkin roda yang berputar, ada seperti daya hipnotis seperti ini. Nah, apa maksud dari tombol yang satu kali dan pelimputan daya hipnotis? Ini adalah menunjukkan bagaimana kaum aborigin memiliki mimpi untuk bisa hidup yang lebih baik, khususnya di Australia.
Setiap hari galeri ini buka sekitar jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Anda tidak dikenakan tiket masuk untuk dapat menikmati karya seni terbaik di Cairns Art Gallery. Aksesibilitas dari dan menuju tempat ini sangat mudah. Banyak transportasi umum menuju galeri seni Cairns. Tempat ini bisa jadi salah satu alternatif objek wisata jika Anda berkunjung di kota Cairns. Cocktail Party menjadi gelaran penutup saat singgah di kota Cairns. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama KJRI dan Satgas Kartika Jalakrida. Sejumlah tamu istimewa hadir, seperti Wali Kota Cairns, Wakil Asisten Operasi KSAL TNI, Atase Pertahanan KBRI Canberra, Komandan Pangkalan HMAS Cairns, dan para konsul maupun konsul kehormatan Korps Konsulat di Kota Cairns. Departemen Logistik menyediakan makanan khas Indonesia dalam acara ini. Selain tamu istimewa, komunitas warga Indonesia di Cairns juga menyemarakan cocktail party. Anak-anak unjuk kebolehannya, ibu-ibu menarikan berbagai macam tarian daerah. Cairns Indonesian Australian Association atau CIAA tidak pernah absen dalam setiap kegiatan Satlak Kartika Jalakrida selama kami singgah di kota Cairns. Bagi saya, sambutan hangat ini menjadi sangat berkesan. Kehadiran masyarakat Indonesia di Cairns tidak pernah saya dapatkan di kota lain di luar negeri selama pelayaran latih KRI Bimasuci. Tentu kehadiran mereka menjadi semangat bagi para taruna yang sudah mulai rindu rumah. Sendra Tari Ramayana menampilkan tokoh Hanoman, Rama, dan Shinta. Epos romantik ini selalu menjadi pusat perhatian. Para taruna juga menampilkan tari tradisi Nusantara yang dikombinasikan tari merak, rapak gendang, tari saman, dan tarian perang. Karaoke lagu campur sari dan dangdut, serta joget bersama menjadi penutup acara cocktail party di kota Cairns. Dengan berakhirnya cocktail party, pungkas sudah misi diplomasi budaya Muhibah Duta Bangsa, pelayaran latih Kartika Jalakrida di kota Cairns. Besok, kami akan bertolak dari Cairns menuju Darwin. Perjalanan ini jadi penanda dimulainya etape 8. Arah jalan pulang semakin dekat. KRI Bimasuci masih terus berlayar membelah samudra, membawa serta Angkatan Laut Indonesia masa depan. Berani, jujur, guna bakti, Bimasuci, jiwa yang suci,